Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyada FM. Elsyadai FM full of new wonders. Halo, shalom, keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win kembali hadir untuk Anda. Tentunya di satu program acara yang senantiasa Anda nanti-nantikan, Anda tunggu-tunggu ya, Anda rindukan. Karena di acara ini selalu ada tips, selalu ada sesuatu yang spesial. Tentu saja di Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Sedang ngapain ini keluarga Elsyadai? Tentunya lagi menyimak ya. Program acara ini bisa Anda simak melalui radio 91.3 ataupun melalui aplikasi di Elsyada FM ataupun aplikasi Keluarga Allah. Dan juga saat ini Anda bisa menyimak melalui YouTube Elsyadai FM. Untuk itu Anda bisa sharekan ya link ini karena acara Ngopi Pagi selalu ada yang spesial untuk Anda. Oke, ada apa di hari ini? Di kesempatan kali ini saya mau bagikan sesuatu yang tentu saja itu bisa semakin menguatkan relationship kita dengan teman, keluarga, sahabat, siapa saja ya. Jadi hubungan yang baik, baik itu secara pribadi ataupun hubungan profesional di tempat kerjaan kita, itu tidak bisa bertahan hanya dengan kata-kata yang besar atau hanya dengan hadiah yang mewah. Justru yang membuat itu bisa bertahan adalah perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu ya. Seringkali gestur sederhana itu kita anggap sepele. Padahal disitulah letak kekuatannya. Nah, bisa juga sapaan hangat, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, atau sekedar mengingat hal-hal yang kecil tentang seseorang itu bisa mempererat kedekatan kita tanpa kita sadari. Dengan teman kita, sahabat kita, saudara, keluarga, siapa saja. Ya, untuk itu keluarga Elsyadai, saat ini saya mau membagikan untuk setiap Anda ada 10 gestur tubuh, gestur yang sederhana yang bisa menguatkan hubungan kita dengan sesama, khususnya dengan sahabat kita. Tetap stay tune di Ngopi Pagi, saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk setiap Anda keluarga Elsyadai yang masih stay tune di acara Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini. Dan seperti di awal tadi, saya mau membagikan untuk setiap Anda ada 10 gestur sederhana atau 10 kebaikan-kebaikan kecil yang itu bisa memperkuat relasi kita dengan sesama, baik itu tetangga, sahabat kita, saudara, siapa saja yang ada di sekeliling kita. Ya, yang pertama adalah kita bisa berbagi kebahagiaan kecil secara spontan. Maksudnya gimana ya? Jadi tidak hanya keluh kesah atau curhatan-curhatan yang itu bisa mendekatkan kita dengan sesama kita. Membagikan hal-hal yang menyenangkan seperti membagikan foto kucing yang lucu atau foto anjing yang gemesin gitu ya. Kemudian juga kita bisa share rekomendasi restoran ya atau rumah makan yang lagi viral. Share kuliner itu juga menyenangkan. Walaupun nggak tahu ya kapan mau kesananya. Atau cerita-cerita kecil yang itu bisa membuat satu senyuman kecil di sahabat kita atau teman kita, itu sungguh mereka itu pasti akan merasa dihargai dan dianggap penting. Walaupun itu hanya joke kecil atau seperti kelucuan yang ringan begitu ya keluarga Elsyadai. Jadi kebiasaan sederhana ini ya keluarga Elsyadai bisa membangun suasana positif di dalam hubungan kita. Itu yang pertama.
kebiasaan membagikan hal-hal yang lucu yang bagi kita itu sepele, tapi itu mereka menganggap mereka itu dihargai atau dianggap penting. Yang kedua adalah menghadirkan gestur kecil yang konsisten. Jadi yang selalu konsisten, yang selalu ya. Liburan mewah atau hadiah mahal memang mengesankan. Oke. Tetapi hubungan justru dipertahankan oleh tindakan kecil yang rutin. Yang konsisten itu yang rutin ya. Seperti tindakan kecil, kita bisa membuatkan teh ketika ada sahabat kita yang datang ke rumah. Ya, justru itu tindakan kecil yang konsisten, bukan yang besar, tetapi itu yang membangun kepercayaan. Contohnya kita juga bisa memutar lagu favorit di mobil saat kita lagi keluar dengan suami, dengan istri, atau dengan anak-anak, bahkan dengan sahabat-sahabat kita, atau memberi pujian tulus atas gaya rambut baru yang saat itu sudah diambil oleh saudara kita atau teman kita atau bahkan oleh pasangan kita, di mana pujian yang kecil itu bisa berdampak besar jika dilakukan berulang. Ya, kalau kita anggap satu pujian itu udah biasa, maksudnya nggak perlu dipuji juga nggak apa-apa, salah. Kalau kita memuji teman kita, sahabat kita, atau pasangan kita dengan hati yang tulus, bahkan itu memang benar-benar mendatangkan kebaikan, why not? Kenapa tidak kita lakukan? Lanjut ya, keluarga Elsiadai. Yang ketiga, gestur sederhana atau kebiasaan kecil yang itu bisa memperkuat relationship kita, yaitu menciptakan ritual kecil yang bermakna. Ritual sederhana seperti pelukan selama 10 detik dengan anak kita atau dengan pasangan kita atau dengan sahabat kita, itu sungguh berarti ya, hanya 10 detik. Atau memberikan pesan singkat setiap pagi, itu bisa memberi rasa stabilitas di tengah kesibukan. Jadi hanya say hello di siang hari, udah makan belum, begitu ya. Itu satu kebiasaan kecil yang sungguh amat sangat mendatangkan kebaikan. Jadi ritual itu tidak harus intim dalam hubungan profesional atau di dalam pekerjaan, bisa berupa kebiasaan menyapa setiap pagi, setiap siang, atau makan siang bersama seminggu sekali, dan lain sebagainya. Konsistensi itu bisa menciptakan rasa aman, rasa nyaman di dalam hati setiap orang yang kita temui, khususnya sahabat kita atau teman kita. Begitu. Kemudian yang keempat, kebiasaan kecil yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan, keluarga Elsiadai, adalah menghormati ritme dan batasan pribadi. Kedekatan bukan berarti selalu bersama, setuju ya? Menghormati kebutuhan ruang pribadi justru itu bisa memperkuat relasi. Memahami kapan kita harus mendekat dan kapan kita harus memberi jarak, itu bisa menciptakan hubungan yang sehat. Jadi di persahabatan pun itu tidak selalu kita harus bersama, tidak selalu kita selalu ada untuknya, tetapi kita bisa mengerti, menghormati ritme dan batasan-batasan pribadi, karena setiap orang juga perlu yang namanya me time. Ya, kelima, yaitu selipkan surat dan catatan tangan. Nah, keluarga Elsiadai, ini juga sudah jarang ya dilakukan karena kita apa-apa sudah gadget, apa-apa sudah handphone, sudah tab dan lain sebagainya. Jadi, menurut seorang psikolog, menulis surat atau meninggalkan catatan kecil itu menunjukkan niat yang lebih dalam, menunjukkan sedikit usaha yang ekstra, ada perencanaan di dalamnya. Jadi catatan kecil bisa kita taruh di cermin atau di atas meja kerja, atau surat singkat untuk sahabat kita, itu bisa menjadi kenangan yang lebih bermakna dibanding pesan digital ya, karena itu sudah biasa. Satu hal yang sudah tidak biasa kemudian kita lakukan, itu pasti akan berkesan, khususnya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita, yaitu sahabat kita, teman kita, bahkan pasangan kita atau anak-anak kita ya. Melakukan hal-hal kecil yang itu sudah tidak
biasa dilakukan itu pasti mengesankan. Masih ada beberapa hal lagi yang saya akan bagikan untuk Anda, keluarga El Shaddai. Tetap stay tune di Ngopi Pagi. Saya akan kembali untuk Anda. Balik lagi di Ngopi Pagi, keluarga El Shaddai. Untuk Anda yang saat ini sedang kurang enak badan, istirahat aja ya. Jangan dipaksakan untuk tetap beraktivitas, bahkan minum air putih yang cukup. Kalau perlu juga lebih dari biasanya, minum vitamin juga penting. Bahkan kalau sudah ke dokter untuk memeriksakan kesehatan Anda, jangan lupa juga minum obat. Tetap berdoa dan tetap bersyukur. Iya, lanjut lagi ya keluarga El Shaddai. Beberapa gestur sederhana atau kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan supaya itu bisa mempererat relationship kita atau hubungan kita dengan sesama. Yaitu kita bisa memberi tanpa bersikap transaksional. Maksudnya gimana? Jadi di dalam hubungan keluarga El Shaddai, memberi dengan harapan balasan itu bisa merusak ketulusan. Betul ya? Jadi kalau kita memberi ya sudah, memberi aja dengan tulus. Jadi tidak perlu kita mengharapkan satu balasan. Kita ingin dilihat dan diakui atas perhatian kita. Kalau kita memberi kemudian kita ingin balasan, itu berarti ada satu motivasi yang kurang baik gitu ya. Itu kata seorang konsultan kesehatan mental. Jadi ini sudah disurvei ya. Namun konsultan kesehatan mental ini juga menyarankan untuk memberi tanpa ekspektasi. Kalau kita memberi ya sudah, memberi saja. Tidak usah mengharapkan balasan. Itu. Jadi gestur sederhana seperti bisa ya memijat kaki pasangan kita tanpa diminta atau memijat di sini ya di di belakang, di punggung sahabat kita sesama jenis ya. Yang sama-sama cewek begitu. Tanpa diminta itu seperti sesuatu hal yang sungguh sangat amat mengesankan. Ini adalah bentuk kasih yang murni keluarga El Shaddai tanpa tuntutan. Lanjut, peduli pada tetangga dan lingkungan sekitar. Zaman sekarang ya, kalau sudah pulang ke rumah itu sepertinya sudah nggak ada waktu ya untuk ngobrol dengan tetangga. Iya apa iya? Apalagi kalau sudah stay-nya di apartemen, di kota-kota besar, ya itu memang sudah tuntutan zaman ya. Tetapi sekali-sekali boleh dong ya kita peduli kepada tetangga. Karena hubungan sosial itu tidak terbatas pada lingkaran yang dekat. Kita bisa menawarkan bantuan kecil seperti membelikan kebutuhan pokok atau sekedar menyapa. Itu bisa menjaga koneksi positif dengan tetangga. Apalagi sekarang sebentar lagi mau merayakan hari raya begitu. Jadi nggak ada salahnya kalau tetangga kita itu merayakan hari raya, kita kasih parcel atau hampers yang sesuai dengan budget kita ya. Gestur sederhana ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan bersama. Oke, lanjut. Menjadi pemecah masalah saat dibutuhkan. Nah, ini juga penting ya keluarga El Shaddai. Kalau kita melihat seseorang itu kewalahan dan kita bisa langsung membantu tanpa menunggu diminta, itu adalah satu bentuk dukungan nyata. Lakukan ini untuk seseorang yang sudah melakukan banyak hal. Temukan cara untuk bisa meringankan bebannya. Tapi juga jangan dipaksakan di luar kemampuan kita ya keluarga El Shaddai. Bantuan konkret seperti misalnya kita bantu menjemput anak dari sahabat kita yang sedang sibuk ya, mungkin sedang menghadapi satu masalah keluarga sehingga dia butuh kita untuk kita bisa jemput anaknya dari sekolah atau les atau apapun juga itu. Atau kita bisa meminjamkan peralatan kepada teman kita atau sahabat kita atau kepada tetangga kita. Karena itu bisa mengurangi stres mereka secara signifikan. Jadi penting sekali untuk kita belajar lebih peka terhadap kebutuhan atau terhadap apa yang sedang dirasakan atau apa yang sedang dialami oleh
sahabat kita, teman kita, bahkan tetangga kita. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan adalah tidak berjanji melebihi kemampuan kita. Nah, menolak dengan jujur itu terkadang lebih baik daripada berjanji kemudian kita mengecewakan. Karena itu tidak sesuai dengan kemampuan kita atau melebihi kemampuan kita. Mengetahui batas diri menjaga kualitas hubungan tetap sehat dan tulus, ya. Jadi kita bisa menggunakan penilaian diri kita sendiri dan lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan sesuai dengan kekuatan kita. Jangan mengambil sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan baik. Jangan dipaksakan, ya, keluarga El Shaddai. Dan yang terakhir adalah berbicara dengan nada yang hangat. Karena nada suara, ya, keluarga El Shaddai, itu sangat mempengaruhi suasana emosional sebuah hubungan. Setuju? Jadi nada lembut, kemudian kontak mata, kemudian ekspresi empati itu bisa membuat percakapan sederhana terasa bermakna. Penting. Jadi hubungan yang aman secara emosional menggunakan kehangatan di dalam momen-momen kecil. Nada suara, nada bicara itu bisa membentuk suhu emosional seluruh sistem. Jadi kita tetap belajar, ya. Kita mau terus belajar bagaimana kita menghadapi segala situasi saat kita berbicara dengan seseorang. Keren. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga sudah melakukan beberapa hal, kebiasaan kecil atau gestur sederhana supaya hubungan kita itu semakin erat dengan pasangan, dengan keluarga, saudara, teman, sahabat, bahkan tetangga, bahkan juga relasi? Tentu saya percaya setiap Anda sudah melakukan itu. Oke, sebelum kita berpisah, keluarga El Shaddai, seperti biasa ada satu motivasi untuk setiap Anda. Kebaikan kecil hari ini bisa menjadi jawaban dari orang lain. Ada di Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat selalu. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. God bless you.